Saya akan memulai. Adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, masa depan Indonesia di tangan adik-adik. 2045 menuju Indonesia emas, itu akan terwujud kalau generasi masa sekarang itu harus siap. Tidak hanya cukup dengan siap untuk kuliah, tapi harus siap juga dengan berbagai macam informasi. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini ekonomi global tidak menentu. Semuanya dalam kondisi gelap. Bahkan dalam kemarin saya menjadi narasumber penanggap dari survei Burhanuddin Muhtadi. Saya katakan bahwa ekonomi global hari ini tidak dapat diproyeksi oleh seorang pakar ekonomi manapun, dengan pengalaman empiris manapun, bahkan imut langit pun mungkin masih susah untuk kita memprediksi ekonomi global sekarang ini. Ini adalah masa yang sulit. Apa yang melatar belakangi? Yang pertama, kita tahu bahwa tahun 2018, 2019 terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Belum selesai perang dagang antara China dan Amerika, datang lagi persoalan COVID-19. COVID-19 melumpuhkan hampir sebagian ekonomi global pada tahun 2020, termasuk Indonesia. Hampir semua negara pertumbuhan ekonominya defisit. COVID belum selesai, muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Dampaknya kemana-mana. Persoalan krisis energi, krisis pangan adalah efek dari perang antara Ukraina dan Rusia. Rusia menyuplai 30% minyak dunia. Gandum kita di Indonesia impor semuanya dari Ukraina sama Rusia. Yang harus kita antisipasi lagi satu, hati-hati ketegangan antara China dan Taiwan. Inilah yang akan memperumit kondisi ekonomi global kita. Banyak orang mengatakan bahwa ekonomi global apa urusannya sama Indonesia. Hati-hati. Teman-teman semua, siapa yang nggak kenal Inggris? Suatu negara adidaya yang hebat, ekonominya yang kuat. Tapi begitu krisis Ukraina sama Rusia, hari ini banyak terjadi sebagian kelaparan. Pemerintahan kemarin yang baru mengajukan perubahan APBN dengan menurunkan pajak mereka. Apa yang terjadi? Nilai tukar pound sterling jatuh. Dan dolar sekarang 14.000, lebih tinggi daripada nilai tukar pound sterling. Indonesia kena dampaknya. Kurs rupiah terhadap dolar 15.200. Harga minyak naik. Ini adalah persoalan yang rumit. Dan persoalan COVID-19 hampir semuanya terjadi di dunia. Problemnya sekarang adalah pertarungan leadership antar kepala-kepala negara. Karena apa? Programnya cuma satu. Bagaimana mengendalikan COVID-19 dan bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana kemudian peta pertumbuhan ekonomi nasional kita? Adik-adik mahasiswa, saya sering kalau dalam orasi, saya banyak ngejok. Tapi hari ini saya datang untuk serius memberikan kalian data. Saya takut mahasiswa diberikan data yang sumbernya tidak jelas. Karena yang mempunyai titel maha di dunia ini cuma dua. Satu Tuhan yang maha kuasa dan yang kedua adalah mahasiswa. Enggak ada lagi siswa yang paling besar terkecuali mahasiswa. Karena itu mahasiswa juga harus berpikir hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Adik-adik semua, pertumbuhan ekonomi global di semester pertama Indonesia masih tumbuh 5,44%. Pertumbuhan ini jauh lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi di Amerika, di Inggris, di UK, di China, di Korea maupun di Jepang. Tanya nanti Pak Richard.
Habis ini kalian tanya Pak Richard bagaimana inflasi di Amerika dan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Amerika. Tidak perlu kita dusta. Udah saatnya kita harus ngomong terus terang apa yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Inflasi kita masih di bawah 5% adik-adik semua. Jadi selama ini kita banggakan bahwa negara kita kalah dari negara yang lain. Saya ingin mengatakan tidak seperti itu. Indonesia sudah berubah. GDP kita sekarang itu 18.000 triliun, 17 sampai 18.000 triliun rupiah. Kontribusi APBN kita tidak lebih dari 18% dari total 17.000 sampai 18.000 triliun. Pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke atas muncul dengan baik. Ini adalah makroekonomi untuk Indonesia. Adik-adik semua, saya juga ingin menjelaskan tentang bagaimana potensi investasi kita. Hari ini investasi di Indonesia pada tahun 2021 minus sektor ekonomi ya, minus sektor keuangan. Yang kami urus adalah sektor real. Tidak di pasar saham, tidak juga berbicara tentang transaksi perbankan yang berbau surat-surat berharga. Sektor real. Tahun 2021 ketika pandemi Covid belum berakhir, dalam RPJM 856 triliun yang diberikan target kepada pemerintah, kepada Kementerian Investasi. Pak Jokowi meminta kepada kami harus menyelesaikan 900 triliun. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kita mampu merealisasikan sebesar 901 triliun rupiah. Yang kedua saya ingin menjelaskan antara PMA dan PMDN itu berimbang. Antara Jawa dan luar Jawa itu juga sudah mulai berimbang. Jadi tidak benar adik-adik semua kalau ada yang mengatakan bahwa investasi kita di Indonesia dikuasai oleh asing. Saya ingin membuktikan datanya. Coba ada slide enggak yang 2021? Ada 10 perusahaan, ada 10 negara yang masuk di Indonesia. 10 besar ya. Di 2019 sampai 2020, 2021 yang pertama itu Singapura. Adik-adik semua. Singapura yang pertama. Sekalipun saya yakini bahwa ini tidak semuanya uang orang Singapura. Sebagian uang-uang Singapura ini bersumber sebagian dari uang-uang orang Indonesia. Atau minimal Singapura dijadikan sebagai hub bagi negara-negara lain untuk melakukan investasi di Indonesia. Yang kedua, China. Tetapi di 2021, China digeser oleh Hong Kong. Investasinya menurun. Amerika Serikat yang 4 tahun terakhir tidak pernah menjadi urutan 4 besar, sekarang sudah menjadi urutan 4 besar. Dan salah satu lokomotifnya adalah Freeport Indonesia dan Freeport McMoran. Termasuk membangun smelter di Gresik. Tidak ada dalam sejarah bangsa kita, Eropa masuk 10 besar 2 negara di investasi di Indonesia. Sekarang udah masuk. Ini terjadi karena undang-undang cipta kerja. Jepang, Korea, China, kita dorong untuk mereka bersaing. Kalau dulu mereka memainkan kita harus berpikir, kita yang harus memainkan mereka. Indonesia tidak boleh diatur oleh negara manapun. Tapi yang mengatur negara itu adalah orang Indonesia sendiri. Adik-adik semua, ini penting saya harus ngomong ini. Jadi kalau kalian dengar hoax bahwa seolah-olah kita dikuasai oleh satu negara tertentu, ini datanya. Dan data ini saya bisa mempertanggungjawabkan dimanapun dan siapapun. Dan di Republik Indonesia ini, yang bisa memberikan data tentang foreign direct investment di sektor real, hanya Kementerian Investasi. Yang lainnya itu mohon maaf, patut kalian pertanyakan dari mana sumbernya. Apalagi WA Group yang tidak jelas. Itu. Nah ini 2021. Bagaimana perimbangan antara investasi Jawa dan luar Jawa? Sebelum saya masuk ke hilirisasi. Adik-adik semua, sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga
investasi di Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Jawa. Tetapi sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan sekarang, perimbangan investasi antara Jawa dan luar Jawa itu sudah mulai berimbang. Bahkan di luar Jawa sekarang sudah mencapai 52 sampai 54%. Ini terjadi karena pembangunan infrastruktur yang masif yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK di periode pertama. Bukan karena memang menteri investasinya dari Papua, bukan. Ini secara kebetulan aja. Tapi sekarang banyak investasi yang masuk ke daerah-daerah. Bagaimana di 2022? Target investasi kita itu totalnya 1.200 triliun oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan kita sudah mampu merealisasikan sebesar 584 triliun atau 48, sekian persen. Ke depan di 2022 insya Allah akan tercapai 1.200 triliun rupiah. Ini insya Allah akan kita wujudkan. Artinya kepercayaan global terhadap pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu semakin baik. Sekalipun ekonomi global gelap, tapi saya harus memberikan secerca harapan tentang bagaimana membangun optimisme. Bagaimana ke depan Indonesia dalam membangun pengelolaan sumber daya alamnya lewat hilirisasi. Pak dosen, Pak Rektor, saya ingin menjelaskan. Kita ekspor dalam penjajahan Belanda sampai dengan 2014, 2015 mirip-miripnya sama. Karena kita melakukan ekspor raw material. Sedikit kita melakukan ekspor tentang barang jadi. Tidak ada cara lain Indonesia menuju ke negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Kita terkenal dengan sumber daya alam yang banyak, tapi kita selalu kirim dengan tidak ada sebuah proses untuk memberikan nilai tambah. Apakah Indonesia salah? Teman-teman, saya ingin mengatakan tidak gampang. Banyak rayuan dari negara-negara tertentu, banyak rayuan dari investor-investor tertentu, dan banyak keinginan-keinginan dari negara-negara tertentu untuk tidak ikhlas Indonesia meninggalkan dari negara berkembang untuk menuju negara maju. Dan karena itu kita harus lawan untuk tetap bagaimana kita menjadi negara yang berdaulat.